Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi hadana li dinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunahnya kita mendapatkan kemudahan untuk dapat sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan kajian Sabtu subuh kita ini masih dalam tema sekitar perbuatan-perbuatan syirik, yang contohnya kemarin adalah masalah penglaris, ya, hal-hal yang terkait dengan seseorang bersandar kepada selain Allah dalam mencari keuntungan dunianya. Sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang sangat besar dalam syariat. Bahkan pada surat Luqman, surat yang ke-31, ini menjadi salah satu nasihat utama yang disampaikan oleh Luqman, ya. Luqman ini adalah salah seorang yang hakim, yang mendapatkan hikmah dari Allah. Salah satu pokok ajarannya adalah mengingatkan anak-anaknya agar tidak berbuat syirik. Bisa dilihat di surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat itu dia sedang mengajarkan anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anak kesayanganku. Jadi manggilnya juga dengan penuh kasih sayang, ya. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu perbuatan kezaliman yang besar. Jadi kalau kita suka berbicara suatu perbuatan zalim, perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang tidak pada tempatnya, itu namanya perbuatan zalim. Yang dalam konteks kita bermuamalah juga disebut perbuatan zalim adalah kita menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, menipu orang lain, melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan orang-orang lain itu tersakiti, ya, terzalimi dalam arti tercurangi, ya, mendapatkan kesusahan-kesusahan karena sebab apa yang kita perbuat. Nah, ternyata dalam ayat ini dikatakan kezaliman terbesar itu adalah perbuatan syirik, ya. Ini perbuatan kezaliman yang besar, ya. Inna syirka la zulmun azim. Di ayat lain Allah ingatkan perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang Allah tidak akan mengampuni perbuatan itu, ya, sampai orang itu betul-betul bertaubat nasuha sebelum wafatnya, ya. Pada ayat 48 itu dikatakan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ya, An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan mempersekutukan dirinya dengan sesuatu selain Allah itu sendiri. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa-dosa yang lain pun itu adalah diampuni bagi orang-orang yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki.
Perbuatan syirik betul-betul satu perbuatan yang tidak akan diampuni. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu telah mengada-ada satu perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi dianggapnya orang itu sudah melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar, yang boleh dibilang dosa yang tidak terpikirkan ada makhluk yang diciptakan tapi berbuat dosa dan kesalahan kepada sang penciptanya. Nah, itu seperti itu. Jadi sesuatu yang sungguh naif gitu ya, sungguh luar biasa sifat kekejiannya ya, karena bisa terjadi ada orang yang seperti itu. Bahkan dalam surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar itu surat yang ke 39 itu dikatakan begini, surat yang 39 ayat 65 ya, surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 65, walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi para nabi sebelumnya juga sama. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik maka semua amal-amal perbuatanmu yang baik-baik itu, apapun yang engkau perbuat, ibadahmu itu yang lain, itu menjadi hapus, hilang, sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar kalian akan menjadi orang yang merugi. Jadi orang kalau berbuat syirik, nanti akhirnya bangun malamnya, sholat duhanya, susah-susah dia datang ke masjid, sholat sunnah, sholat wajib, sholat semuanya, puasanya, itu menjadi terhapus amal-amal perbuatannya karena sebab dia berbuat syirik. Dan perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang besar, dan bahkan dosa yang paling besar, yang terbesar ya. Jadi kalau disebut minal kabair ya, dosa-dosa besar, maka pasti sebutan yang pertamanya itu adalah perbuatan syirik ya. Lebih lanjut, syirik itu sebetulnya ada dua. Kalau dikelompokkan dua hal yang utama. Yang pertama asyirkul akbar, yang kedua asyirkul asghar, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Jadi kalau dikelompokkan seperti itu. Fasyirkul akbar sarful ibadah li ghairillah. Syirik yang besar itu adalah seseorang mengarahkan ibadahnya bukan untuk Allah. Jadi ibadahnya, salatnya, puasanya, dia sujud bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Au ba'diha, atau sebagiannya. Ka du'ail amwat, seperti doa meminta kepada orang-orang yang wafat. Wal istighatsah bil amwat, meminta perlindungan, pertolongan kepada orang-orang yang wafat. Wan nadar lahum, atau melakukan nadar karena sebab mereka. Jadi karena orang yang wafat itu ya, yang wafat adalah nabi, orang soleh misalnya, dia bernadar agar kehidupan dunianya menjadi sukses, menjadi untung. Lalu dia berjanji, ya bernadar, kalau saya di proyek ini berhasil, maka saya akan bikin kuburan ini menjadi kuburan yang besar atau apa. Nah, itu nazarnya karena sebab orang itu. Au lil jinni
au lil malaikah au ghairihim minal amwat wal ghaibin, atau juga perbuatan itu ditujukan untuk jin, untuk malaikat, karena jin, karena malaikat, atau selain mereka, yang semuanya adalah orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mati, dan orang-orang yang tidak nampak, ya, yang gaib dari dirinya, yang sudah nggak ada. Wa hadza yuqalu lahu syirkun akbar. Inilah yang disebut dengan syirik besar. Kama kanat Quraisy wa ghairuha minal Arab yaf'aluna dzalika 'inda asnamihim wa awthanihim. Sebagaimana perbuatan-perbuatan orang-orang Quraisy dahulu, ya, orang Quraisy Arab itu, perbuatan mereka sehingga mereka didakwahkan tauhid oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyembah berhala, patung-patung itu, ya, yang mereka buat sendiri, karena sebab dibuat patung itu patung tampang-tampang wajah-wajah orang-orang yang wafat sebelum mereka, orang-orang soleh, orang-orang baik, para nabi sebelum mereka. Jadi perbuatan ini adalah syirik. Jadi datang ke kuburan, walaupun itu kuburan para nabi, tapi dia minta kepada yang dikubur itu, bukan minta kepada Allah. Itu syirik, ya. Kalau dia minta kepada Allah, ziarah kubur itu hanya sekedar supaya dia berharap dengan dia datang ke kubur orang soleh itu, dia doakan orang soleh itu, dia berharap Allah lebih kuat mengabulkan doanya. Nah, itu adalah masih bukan kategori perbuatan syirik, tapi sebagian ulama menganggap itu perbuatan yang tidak mengapa, karena sebab, ya, mengambil keberkahan dari kesalehan orang yang wafat itu, ya. Dan ada sebagian ulama yang memang tidak membolehkan, menganggap itu adalah perbuatan bid'ah, ya. Nah, itu soal fikih yang begitu, itu bukan persoalan. Tapi yang jelas itu bukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah apabila seseorang meminta kepada yang dikubur, meminta kepada yang sudah wafat. Wa min dzalika aidan idza jahada al-insanu amran ma'luman min ad-din bid-darurah wujuban aw tahriman. Dan termasuk di antara perbuatan syirik juga adalah ketika seseorang menolak perintah dari Allah yang sudah jelas-jelas dalam perkara agama ini, ya. Apakah itu perintah mengandung unsur hal yang wajib, atau perintah itu dalam pengertian larangan yang diharamkan untuk dijauhi, ya. Man jahadahu kana kafiran wa musyrikan syirkan akbar. Maka siapa yang berbuat seperti itu, orang itu sudah cukup disebut orang yang kafir, musyrik, dan orang itu berbuat syirik yang besar. Kalau orang sekali-kali karena lalainya, mungkin karena pergaulannya, sekali-kali dia tidak sholat. Karena sholat 5 waktu itu wajib. Ada orang yang mungkin begitu, karena sibuknya dengan temannya main, ya, lalai sholat. Sekali-sekali dia tidak sholat, mungkin masih bisa dimaafkan dan kategorinya dia berbuat maksiat, ya. Tapi kalau itu sudah mulai agak sering terjadi, hampir setiap Sabtu kalau kumpul sama temennya dia tidak sholat, sudah rutin diri hampir setiap Sabtu misalnya, maka orang itu disebut orang yang fasik. Tapi kalau sudah lama kelamaan dia tidak melakukan sholat dan dia merasa tidak ada apa-apa, nggak ada bedanya sholat dengan tidak sholat, lalu ada terbetik dalam pikiran dan hatinya bahwa sholat itu sebetulnya nggak ada gunanya, sholat itu tidak perlu, sholat itu sebetulnya juga tidak wajib, kenapa harus kita sholat? Nah, orang itu sudah berbuat syirik karena mengingkari kewajiban Allah. Jadi kalau kita baca hadis man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafar, ini hadis sahih. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah kafir, kan gitu hadisnya. Itu pengertiannya begitu, bertahap tadi pengertiannya. Bukan langsung orang yang nggak sholat kafir, tidak. Kalau orang itu tidak sholat sekali-sekali, sangat jarang, mungkin setahun sekali tidak sholat, bukan setahun sekali sholat, itu kebalik lagi. Ya.
setahun sekali mungkin dia tidak sholat, orang itu dianggap berbuat maksiat. Tapi kalau sudah agak rutin, sebulan sekali dia tidak sholat, atau bahkan sepekan sekali nggak sholat, itu orang fasik. Perbuatannya perbuatan fusuk, ya. Kalau tadi perbuatan isyan, ya. Nah, kalau sudah dia sampai mengingkari kewajiban sholat, tidak sholat terus, ya, maka orang itu disebut orang yang kafir. Nah, itu di situ kafir. Kewajiban apapun, termasuk ibu-ibu menutup aurat mereka. Kalau dia tidak menutup auratnya karena pergaulan dengan teman-temannya, masih risih pakai kerudung, kalau itu yang terjadi, dia berbuat maksiat namanya. Tapi kalau dia melakukan tidak pakai kerudung itu setiap berjumpa dengan laki-laki, sering melakukan itu orang itu berbuat fusuk, orangnya namanya orang fasik juga. Tapi kalau dia menganggap jilbab tidak wajib, menutup aurat tidak wajib, orang itu kafir. Jadi kalau menutup aurat dianggap oleh ibu-ibu itu enggak wajib tutup aurat, ya, kita cukup bekemben aja misalnya, buka rambutnya enggak apa-apa. Kalau dia menganggap itu tidak wajib, maka dia sudah terkategorikan kafir juga. Dan itu adalah salah satu perbuatan syirik yang besar kepada Allah juga. Ya. Kaman qala, ya, ini contohnya tadi saya sudah kasih contoh, tapi ada dalam keterangannya di sini begini. Innas salata la tajib alal mukallafin minal muslimin. Salat itu enggak wajib kepada semua mukallafin, orang yang sudah punya beban tanggung jawab, ya, sudah taklifah, sudah akil baligh daripada umat Islam, enggak wajib salat itu. Nah, itulah orang kafir. Au qala, atau dia bilang begini, inna zakata la tajib ala man indahu amwaluz zakah. Zakat itu enggak wajib bagi orang yang sudah punya harta yang wajib dizakatkan. Enggak wajib itu zakat. Nah, itu juga tidak boleh. Au qala, atau orang yang bilang begini, shaumu ramadan la tajib, shaumu ramadan la yajib. Ya, kalau ini la yajib. Shaumu ramadan la yajib alal muslim al mukallaf. Puasa Ramadan itu enggak wajib bagi muslim yang sudah akil baligh, yang sudah mukallaf, enggak wajib. Nah, orang mengatakan itu, dia sudah mengatakan perbuatan syirik, dan kalau dia melakukannya, dia melakukan perbuatan syirik. Fahada yakunu kafiron wa musyrikan syirkan akbar. Maka orang yang seperti itu dia sudah dianggap kafir dan melakukan perbuatan syirik yang besar. Wal qaidah, pelajaran utama dalam hal ini maksudnya adalah anna man sarrafa al ibadah aw ba'daha li ghairillahi min asnamin aw asjarin aw amwatin aw jinnin aw ghairihim minal ghaibin fahada syirkun akbar. Bahwa siapapun yang menjadikan ibadahnya atau sebagian ibadahnya dilakukannya untuk selain Allah, apakah bentuknya itu adalah asnam, berhala, patung, atau bentuknya asjar, itu adalah pohon-pohon, ya, ada pohon yang dikeramatkan, pohon yang nggak boleh ditebang walaupun bikin jalan tol sengaja belok tolnya, karena itu nggak boleh. Kayak di kota tempo hari itu di Jalan Gajah Mada ada pohon tuh dibelokin, pohonnya nggak boleh ditebang karena pohon itu tempat dulu orang minta-minta. Itu kan sempat, tapi akhirnya ditebang belakangan. Sebelum tahun 2000 masih ada itu pohon itu. Itu yang di jalan dari Harmoni mau ke Gajah Mada itu. Itu kalau jalan itu jalannya jadi agak belok, itu begitu. Kemudian amwatin, orang yang mati, itu juga nggak boleh minta kepada orang yang mati. Au jinnin, kepada jin. Au ghairihim minal ghaibin, atau selain mereka semuanya yang orang itu adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang gaib, ya, maka itu ada perbuatan syirik yang besar, ya. Dan ma aujaballahu au ma harramallahu mimma huwa ma'lumun minad din bid darurah. Jadi
Termasuk syirik juga adalah orang yang menganggap tidak wajib sesuatu yang sudah jelas-jelas Allah jadikan sebagai kewajiban kita umat Islam, atau Allah sudah jelas-jelas mengharamkannya bagi umat Islam. Dia menganggap itu tidak haram, dia menganggap itu tidak wajib. Itu sudah cukup orang berbuat syirik, ya. Kullu man ata naqidan min nawaqidil Islam yakunu musyrikan syirkan akbar. Semua orang yang melakukan Alhamdulillah. Semua orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau membatalkan Islam, nawaqid al-Islam, maka orang itu sudah dianggap berbuat syirik. Amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, ini biar kita tahu juga, fahuwa, syirik kecil adalah anwa'un aidan, juga bermacam-macam, misal seperti al-halaf bi ghairillah, orang yang bersumpah kepada selain Allah demi bintang, demi matahari, itu bersumpah, ya. Atau orang yang sekarang demi Quran, itu juga nggak boleh. Demi Quran, ya. Sumpah itu hanya boleh demi Allah, atau diganti kalimat Allahnya, demi yang Maha Rahman, demi yang Maha Pengasih, itu boleh, ya. Demi yang mengutus Nabi Muhammad, nah, itu juga boleh. Itu hanya kata-kata rinci, tapi tujuannya adalah Allah itu sendiri. Jadi syirik kecil adalah pertama al-halaf billah bi ghairillah, bin nabi, bil amanah, bi ra'si fulan, ya. Hada syirkun asghar. Atau termasuk juga kepada nabi, para nabi-nabi, kepada amanah, kepada sosok orang, ya, ra'si fulan itu kepala orang, maksudnya seseorang yang kita anggap dia hebat. Misalnya orang itu Fir'aun, kita anggap dia orang hebat demi Fir'aun, demi, kalau sekarang siapa yang anggap paling hebat kayak Fir'aun, demi fulan, nah itu begitu, itu nggak boleh, ya. Tapi itu bukan syirik besar, ini syirik kecil, ya. Sumpah ini syirik kecil. Karena hadis Nabi mengatakan begini, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, orang itu sudah dianggap berbuat syirik. Tapi yang dimaksud adalah syirik kecil, ya. Wa hakadha, termasuk juga adalah ar-riya, kaunuhu yaqra'u yura'i aw yatasaddaq yura'i, hada minasyirkil asghar, ya. Atau perbuatan riya. Riya itu orang beribadah untuk dilihat, atau dia bersedekah untuk dilihat orang lain juga, maka perbuatan itu adalah perbuatan syirik kecil. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang aku takuti menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Kalau syirik besar kita tahu, hampir kita tahulah semuanya, itu nggak boleh, betul. Tapi syirik kecil kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sadari, ya, seperti hal-hal yang tadi itu. Fasu'ila anhu, lalu ditanya Nabi lebih lanjut tentang hal itu. Faqala, beliau menjawab, makna ma akhwafu, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi ditanya, apa yang dimaksud itu syirik kecil? Nabi langsung menjawab, ar-riya, kata Nabi. Wa hakadha qaulun ma sya'allahu wa sya'a fulan bil waw. Juga perkataan kita mengatakan begini, ini karena Allah dan karena kamu, pakai waw hurufnya. Ini karena Allah dan karena dia terjadi perbuatan ini, itu nggak boleh juga. Itu syirik kecil itu. Orang bilang, ya, kalau nggak ada ente nggak jadi nih barang, itu juga nggak boleh. Hati-hati, itu syirik kecil itu, ya. Untung ada saya, kalau nggak ada saya nggak jadi ini barang, itu juga nggak boleh, ya. Kita hanya boleh mengucapkannya, itu namanya masya Allah wa sya'a fulan. Inilah yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh si fulan. Itu nggak boleh. Jadi Allah disebut, tapi juga dia mengatakan itu
karena orang itu juga. Ini karena Allah dan karena orang itu aja nggak boleh, apalagi cuma karena dia ini jadi berhasil. Wah, itu lebih lagi. Kalau kita bilang karena Allah dan karena dia, itu juga syirik kecil, ya. Yang boleh adalah, ya, kata di sini Nabi bilang, la taqulu ma Allah wa syaa fulan. Jangan pernah mengatakan inilah yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh si fulan. Walakin qulu ma Allah thumma syaa fulan. Pakai kata-katanya thumma. Inilah yang Allah kehendaki dan juga mungkin karena sebab fulan. Jadi istilahnya ada orang sembuh penyakit, itu nggak boleh ngomong begini, ini gara-gara obat ini sembuh ini. Nah, itu syirik kecil itu. Tapi kalau dia katakan inilah yang Allah kehendaki dia sembuh, kemudian obat inilah sebabnya, obat inilah jalannya sebagai alatnya, itu boleh. Kalau dalam bahasa Arab pakainya kata thumma, bukan pakai waw. Jadi nggak boleh masya Allah wa syaa fulan. Inilah yang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh fulan. Yang boleh adalah masya Allah thumma syaa fulan. Kata-kata thumma itu mengandung pengertian ini ya yang Allah kehendaki, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin, dan ini juga karena sebab alatnya yang dibuat oleh si fulan. Nah, itu begitu. Jadi maksudnya kalimatnya itu bukan kalimat langsung Allah dan orang itu, Allah dan benda itu bukan begitu. Itu yang dimaksud. Lamma qala rajulun, bersumpah, ya, tapi isi sumpahnya itu dianggap matahari kah atau orang yang mati kah atau siapakah yang dianggap itu dijadikan sebagai sumber kekuatan yang menjamin isi sumpahnya. Nah, itu juga, nah, itu bahkan bisa jatuh kepada syirik besar, ya. Jadi sudah semuanya jadi i'tiqad, itu maksudnya, ya. Misalnya qala fihi ma syaa Allah wa syaa fulan annahu lahu tasarruf fil kaun wa anna lahu iradah takhruju an iradatillah. Kalau ada orang mengatakan inilah yang dikehendaki Allah dan dikehendaki oleh si fulan, tapi kemudian dia beranggapan yang dikehendaki fulan itu dalam merubah sesuatu yang ada di alam ini, yang tadinya orang nggak bisa jadi bisa, misalnya orang yang bisa jadi nggak bisa, yang tadinya dia bersandar yang berikan manfaat dan mudarat itu cuma Allah, tapi dia bisa mengatakan orang itu yang lebih kuat, dominan untuk menghendaki itu terjadi. Itu bahkan syirik kecil tadi bisa berubah menjadi syirik besar. Itu begitu. Jadi itu termasuk yang juga tidak boleh. Jadi syirik itu ada banyak dan termasuk diantaranya adalah syirik dalam konteks tadi riya itu. Bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah juga ada disebutkan hati-hati. Termasuk syirik kecil itu adalah terutama orang yang bersedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti orang yang disedekahinya, ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 264. Ini juga bisa terkategorikan syirik kecil, ya. Kita lihat di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, membuat sia-sia, membuat jadi tidak ada pahalanya sedekah-sedekah yang kalian buat, karena sedekah itu diiringi dengan manni wal adha. Manni wal adha itu dengan sering nyebut-nyebut dan dia menyakiti orang yang disedekahinya. Dia bantu orang, itu kalau ketemu orang dia selalu bilang, ini gara-gara saya tolong dia itu, dia jadi bisa begitu. Ini gara-gara saya ketemu orang tuh begitu. Ketemu orang begitu. Jadi dia sebut-sebut melulu. Sampai ada satu candaan tuh begini. Dulu pernah Nasiruddin tuh kayak Abu Nawas, orang yang lucu dulu itu, ya. Nasaruddin itu orang yang lucu di kalangan generasi salaf dulu itu. Dia kayak Abu Nawas gitulah. Di zaman kekhalifahan dia pernah mau jatuh, ya, itu hampir mau jatuh ke sungai,
lalu ada yang pegang dia, udah terpleset mau jatuh, ditolongin sama orang itu, dipegang, akhirnya selamat, nggak jadi jatuh. Ya, tentu saja si Nasrul ini ucapan terima kasih sama orang itu, terima kasih. Tapi si Nasrul itu lihat, kalau kemana-mana dia dengar orang itu sering ngomong kayak gitu. Siapa Nasrul? Oh Nasrul itu yang saya tolong tuh, tadi mau jatuh ke sungai, saya tolongin nggak jadi jatuh. Ngomong lagi sama si Fulan, si Nasruddin itu adalah orang yang saya tolong, mau jatuh ke sungai nggak jadi, gara-gara saya tolong. Kemana-mana selalu ngomong begitu. Akhirnya dia panggil si Fulan, kesal sama dia, sini. Ya. Kenapa? Lihat ya, dia nyebur kemudian. Si Nasruddin itu nyebur langsung di depan sungai yang tempo hari pernah dia katakan dia diselamatin itu. Dia panggil orang yang sama, kemudian dia nyeburkan diri sendiri. Setelah itu dia bilang, udah lunas. Ya, saya jadinya mestinya kecebur kemarin gara-gara ente tolong, nggak jadi kecebur. Sekarang udah kecebur nih, jangan sebut-sebut lagi udah. Sampai begitu, Pak. Itu istilahnya nyebut-nyebut itu membuat orang yang disebut itu nggak suka sebetulnya. Terutama menyebut kebaikan. Nah, dalam hal ini apakah sedekah, termasuk perbuatan baik juga gitu. Kalau disebut-sebut melulu, nggak suka orang yang disebut itu. Itulah maksudnya bil manni wal adha. Kemudian kalladzi, nah ini dicontohkan. Contohnya adalah alladzi yunfiqu malahu, orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya ria'an nas, untuk dilihat oleh orang banyak. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan bukan karena iman dia melakukan itu semua, bukan karena iman kepada Allah dan bukan karena iman kepada hari kiamat. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun, maka perumpamaannya itu seperti perumpamaan Safwan, kapas ya, alaihi turab, ada debunya ya, fa asabahu wabilun fatarakahu solda, maka kemudian yang terjadi dia ditimpa oleh wabil ya. Wabil itu kayak semacam kayak dorongan aja kuat, kayak angin itu begitu. Fatarakahu solda, maka dia kemudian akhirnya menjadi hilang, lenyap ya, nggak ada apa-apanya ya. Jadi katakanlah ini dia seperti ada angin, ada kayak hujan gitu yang dorong kuat, akhirnya dia jadi hilang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu ya, nggak mampu itu untuk mencegah supaya dia tidak berubah, nggak pindah pada tempatnya. Itulah orang yang bersedekah menyakiti atau menyebut-nyebut sedekahnya itu nilainya akhirnya hilang, tidak ada apa-apa, nggak ada pahalanya. Nah itu begitu. Nah itu termasuk perbuatan syirik kecil. Jadi syirik itu sebetulnya adalah seseorang bergantung, bersandar kepada selain Allah. Orang itu berkeyakinan ada selain Allah yang dapat memberikan manfaat, ada selain Allah yang dapat menolak bahaya, menolak mudarat. Itu sudah berbuat syirik. Jadi contohnya tadi ke kuburan orang yang mati itu, termasuk orang yang suka ziarah ke wali-wali itu, kalau ziarahnya tidak dilarang, ziarah kita mendoakan wali itu nggak apa-apa, supaya kita juga bisa berakhlak seperti akhlaknya wali, jadi orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita datang minta kepada wali itu, walinya disebut ya, misalnya wali Songo ya, dia datang minta kepada wali, berikan saya keuntungan dunia, saya sudah mulai buka usaha, saya lancar, tolong berkahi usaha saya. Nah, itu yang nggak boleh, meminta kepada yang sudah wafat. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ziarah pada yang wafat itu bagus-bagus saja, apalagi kita menziarahi orang yang soleh. Bahkan kadang-kadang itu ada kuburan, ini cerita nyata ini. Saya punya kawan punya tanah di daerah Cirebon, itu entah karena apa berbentuk gundukan, kemudian oleh preman di situ itu dibikin kotak, lalu kemudian ditaruh sesuatu kayak kendi kayak apa begitu, jadi kuburan. Lalu orang itu duduk di situ, yang bikin ini sama teman-temannya berdoa. Orang lewat tanya, kenapa kuburan siapa? Ini kuburan orang soleh ini kuburan ini dibilang gitu. Nah, terus akhirnya datang orang, lalu lama-lama dia bikin tarif,
Kalau mau datang ke situ bayar sekian, untuk datang ke situ bayar sekian. Itu terjadi, itu ada orang bikin sampai seperti itu. Sampai sekarang, sampai urusannya sampai ke Pemda segala, karena itu jelas tanah itu bukan kuburan. Ini sertifikatnya tanahnya, ini tapi jadi panjang juga. Lantaran itu sudah jadi kuburan dan ramai. Ini karena kawan saya ini rumahnya di Jakarta, nggak pernah liatin itu daerahnya. Saudara-saudaranya di sana itu kalah sama preman-preman itu. Ada saudaranya sebetulnya. Nah itu akhirnya sampai sekarang jadi kasus. Itu karena tadinya bukan kuburan, cuma dibikin gundukan tanah doang, lalu dibikin kotak, lalu ditaruh kendi, taruh apa, akhirnya jadi kuburan. Lama-lama orang pada datang, dan karena orang pada datang ditarifin. Jadi cari duit dengan cara ngebohongin orang, itu kuburan orang soleh. Naudzubillahi min dzalik. Itu luar biasa sesatnya orang itu berarti. Karena membiarkan jadi bahkan dia yang menyebabkan orang lain jadi sesat. Ini kuburan padahal bukan kuburan. Ya. Kita kan juga sering begitu. Kuburan itu dibikin seperti itu padahal bukan kuburan. Atau ada orang yang sekarang ini lagi ramai ini, kuburan orang soleh lain. Orang soleh itu adalah orang kita, misalnya orang Melayu, dianggap kuburan orang Arab. Itu juga lagi ramai nih kasusnya ini sekarang ini, belakangan kita pada ngikuti juga. Akhirnya ini orang Arab, ini kuburan Habib ini, kuburan Habib ini. Padahal itu kuburan bukan Habib, kuburan orang soleh juga, tapi Ustadz Anu, orang biasa, tapi bukan bukan keturunan Arab. Tapi dengan menyebut itu kuburan Habib, kuburan ini jadi lebih mendorong orang ingin datang karena ini kuburannya Habib, itu bilangnya begitu. Nah seperti itu juga tidak benar, ya. Yang nggak boleh itu adalah kita meminta kepada yang dikubur. Sekali lagi itu biar jelas ya. Kalau datang ke kuburan itu malah kita dapat pahala, ya. Kita berziarah kubur dan kita ingat mati karena sebab ziarah kuburan itu malah berpahala. Yang tidak boleh adalah meminta kepada yang dikubur. Saya kira itu barangkali Pak Ibu sekalian cukup untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan doanya sebagai penutup saya baca, kalau ada yang sempat lengket silahkan dihafal, kalau enggak nanti saya catatkan. Kita baca doanya dengan lafaz kami saja kali ya, supaya bisa banyak. Karena kalau kita baca doa kami itu Pak, doa itu kena buat kita dan kena kepada orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Jadi kita suka orang itu suka dengan kita, itu kena kecipratan doa yang kita baca. Kalau kita bacanya kami, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kami kan doanya. Itu maka orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita akan kena doa itu walaupun dia tidak berdoa. Yang berdoa cuma kita doang misalnya, ya. Jadi doanya adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, ya. Baik, kita tutup dengan doa yang seperti itu. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.